salah satu destinasi wisata terindah yang berada di Sauka Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Datang dan nikmatilah keindahan pantainya. Banyak fasilitas wahana yang disajikan di Mui Park Jalan Obet Mubalus Sauka. Kegiatan pelatihan mitigasi ini bertujuan untuk apa, Bapak? Silakan, Bapak. Pelatihan mitigasi ini sebenarnya kalau kita ambil dari kata mitigasi ini kan merupakan penanggulangan hal yang sebelum terjadi, kita harus mencegah. Mitigasi ini artinya bertujuan untuk supaya bagaimana kita mengantisipasi suatu bencana sebelum bencana itu terjadi. Dan ini merupakan tugas pokok daripada kami dan seluruh badan penanggulangan bencana daerah yang ada di seluruh Indonesia, terutama kami di Papua Barat Daya. Dan ini juga pengetahuan mitigasi ini harus kita turunkan ke bawah sampai ke semua lini, sampai yang paling terkecil ke masyarakat, rumah tangga. Kami karena merupakan provinsi baru, kami staf dari instansi yang ada keterikatannya dengan pengetahuan penanggulangan bencana atau mitigasi ini. Diharapkan dengan pengetahuan ini akan di daerah-daerah itu bisa menurunkan atau membuat pelatihan-pelatihan lagi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena bencana ini kita tidak pernah minta, itu merupakan takdir dari Tuhan. Kita sebagai manusia punya tugas untuk mengantisipasi hal-hal yang sebelum terjadi. Kita tuh sudah harus persiapan. Itu dalam bencana apa saja, bencana banjir, bencana longsor, bencana tektonik, bencana vulkanik, atau apa saja itu harus ada antisipasinya. Makanya dibilang mitigasi. Letak proses pembangunan perumahan-perumahan yang terjadi dalam wilayah ini, areal yang dibangun perumahan itu rata-rata semua daerah berlumpur. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa izin membangun bangunan bisa keluar, itu persoalan. Dari kegiatan ini salah satu solusi itu buat penegasan kepada instansi terkait yang mengeluarkan IMB. Terus ada indikator-indikator terukur yang dipakai. Itu persoalan sehingga masyarakat ini kan tahu membangun saja. Mungkin dari sisi ini Bapak bisa berikan pandangan atau solusi. Ya. Silakan. Memang kalau bicara gempa, kita Papua Barat Daya ini dilewati oleh ada 3 pertemuan lempeng di atas kepala kita, kepala burung itu ada pertemuan 3 lempeng. 3 lempeng itu kalau dalam istilah BMKG itu mereka bilang ring of fire, cincin api. Di situ dia menyelebihkan tuh itu lari ke Papua Barat Daya, itu salah satu yang besar. Berarti bahwa Papua Barat Daya adalah wilayah berpotensi gempa. Kalau kita lihat dari peta BMKG, di sini bahwa semua masyarakat instansi yang ada di pemerintah Kota Barat Daya dalam membangun bangunan harus ada kajian terkait masalah tahan gempa. Nah, berarti tidak bisa bangun sembarangan. Nah, kata orang-orang pintar, profesor, ahli gempa, mereka bilang bahwa gempa itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu akibat daripada gempa. Akibat daripada gempa itu artinya bahwa orang-orang membangun bangunan itu sembarangan. Tidak ada potensi tahan gempanya, tidak ada.
tidak ada ukuran yang bisa menahan gempa di situ. Makanya ketika terjadi gempa, terjadilah reruntuhan, bangunan runtuh kiri kanan, maka memakan korban. Di situ yang dibilang berbahaya. Kalau gempanya ini tidak berbahaya. Yang berbahaya itu orang membangun bangunan tidak menggunakan metode mitigasi atau potensi tahan gempa tidak ada. Nah, saya sementara menyiapkan konsep untuk saya menyurati Dinas PU, dan itu nanti gubernur yang tanda tangan. Dinas PU, terus instansi-instansi yang ingin membangun dia punya kantor dan sebagainya, atau rumah-rumah pribadi yang menyalurkan IMB itu harus rumah tahan gempa. Artinya dibilang rumah tahan gempa atau bangunan tahan gempa, di situ sudah ada potensi tahan gempa dari arsiteknya, dari apa ini kan ada semua dalam situ. Nah, seperti itu. Harapan Bapak untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini seperti apa Bapak ke depan? Ya, silakan Bapak. Ya. Harapan saya dengan pelatihan mitigasi yang berjalan ini, diharapkan semua peserta yang ada di sini, apalagi ini kan keterwakilan kabupaten kota yang ada ini, terus ada beberapa instansi LSM dan akademisi TNI, Polri, artinya diberikan wawasan mitigasinya atau wawasan terkait masalah kesiapsiagaan dan pencegahan atau bencana. Ini bisa diturunkan di wilayahnya masing-masing agar masyarakat yang paling termampu memahami apa yang harus mereka hadapi ketika sebelum bencana itu terjadi. Kita tidak pernah minta-minta terkait masalah bencana, karena ini adalah takdir Tuhan. Minimal kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan itu bisa berpikir, ada otak, kita harus bisa mengantisipasi, waspada. Sebelum terjadi bencana, kita sudah mempunyai persiapan pencegahannya seperti apa, kesiapsiagaan kita seperti bagaimana. Ini pengetahuan yang penting, ini yang dibilang mitigasi. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.